Pada saat ini, di benua tak berujung, sepasang mata dingin perlahan muncul. Mata ini sangat menjulang tinggi dan besar, seperti keberadaan kuno, menatap dunia di dunia ini, dan mekar dengan niat membunuh yang dingin. Sekilas saja, Qin Chen dan yang lainnya tampak membeku, merasakan kepanikan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Pandangan benar-benar dapat menakuti orang kuat papan atas seperti Qin Chen. Siapa pemilik mata itu? Pada saat ini, imam besar hanya memiliki jiwa yang tersisa, dan hanya jejak terakhir dari asal-usulnya. Leluhur Yuan Mo, saya telah bergabung dengan klan kegelapan dan telah mengembangkan kekuatan kegelapan. Kita semua adalah milik kita sendiri. Ucap jiwa imam besar yang tersisa berkata dengan ngeri. Leluhur Yuan Mo meliriknya dan mencibir, aku secara alami tahu bahwa kamu memiliki kekuatan kegelapan dalam kultivasimu. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu tumbuh hingga titik ini. Semakin kuat kultivasimu, semakin kuat kekuatan kegelapan dalam dirimu, dan secara alami semakin besar pusaran gelap. Apa kamu tidak mengerti? Mata imam besar tiba-tiba melebar. Saat ini, dia sepenuhnya memahami bahwa segala sesuatu tentang dirinya pada dasarnya berada di bawah kendali leluhur Yuan Mo. Pihak lain telah membesarkan dirinya seperti racun sampai sekarang hanya untuk saat ini. Dalam sekejap, seluruh tubuh imam besar terbakar, dan jiwanya langsung berubah menjadi asap dan menghilang ke dalam kehampaan, sepenuhnya menyatu dengan pusaran gelap. Sosok gelap di pusaran air gelap menjadi semakin jelas, dan aura yang mengejutkan langit tersapu. Pada saat ini, seluruh alam semesta tiba-tiba berguncang, dan di luar dunia iblis, Shen Gong Zizun dan lainnya semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Apakah leluhur Yuan Mo berencana berkolusi dengan klan kegelapan untuk menyerang alam semesta lagi? Dia pantas mati. Dia pantas mati. Ini merepotkan. Jika Tuan Xiao Yao terjebak di dunia iblis, semuanya akan berakhir. Tidak, tentu saja tidak. Ucap Shen Gong Zizun dan yang lainnya sangat berdebar-debar, dan semuanya sangat cemas. Di dunia iblis, nafas kegelapan turun dengan derasnya, meresap ke seluruh dunia iblis. Leluhur Yuan Mo menoleh untuk melihat ke arah Xiao Yao Zizun dan mencibir, Xiao Yao Zizun, awalnya saya berencana untuk menyelamatkan orang ini untuk pengorbanan di lain waktu, tetapi hari ini Anda benar-benar mencari kematian dan masuk ke dunia iblis saya. Tidak menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan seperti itu. Ucap leluhur Yuan Mo dengan dingin. Pergilah dengan cepat. Ucap Xiao Yao Zizun berteriak dengan marah, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia tiba-tiba mengaktifkan menara Huangtian dan membombardir dunia luar dengan ganas. Pergi, ayo pergi. Ucap Qin Chen tidak berani mengabaikannya, dan dengan goyangan tubuhnya, dia memimpin Chen Sisi dan yang lainnya menuju langit yang jauh untuk melarikan diri dari dunia iblis. Kalian ingin pergi? Hahaha, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi hari ini. Ucap leluhur Yuan Mo tertawa keras, dia melangkah keluar, dan dengan raungan, energi iblis menyapu seperti lautan luas, mengejutkan seluruh dunia dan menghalangi Qin Chen. Xiao Yao Zizun mendesak menara Huangtian dan segera menghentikannya. Menara Huangtian yang besar menjulang tinggi di atas langit dan bumi, meledak dengan aura kuno, langit dan bumi berguncang, dan aura yang menyesakkan secara langsung menghancurkan aura iblis dari leluhur Yuan Mo. Tuan Iblis Kegelapan, tunggu apa lagi, mengapa tidak segera mengambil tindakan? Ucap leluhur Yuan Mo menatap pusaran air yang gelap dan berteriak dengan tajam. Leluhur Yuan Mo, untuk apa kamu? Terburu-buru, suara dingin bergema di seluruh dunia, dan saat berikutnya, di atas langit tak berujung, di pusaran air gelap, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba menekan ke bawah. Telapak tangan ini benar-benar hitam, langsung menembus kehampaan tak berujung, dan tiba-tiba menghantam menara Huangtian Xiao Yao Zizun. Tangan besar itu sangat menjulang tinggi, menyapu segalanya, seperti gunung besar yang menghantam, dan dengan keras, itu membuat menara Huangtian Xiao Yao Zizun terbang keluar, dan aura kekacauan yang tak ada habisnya meledak, seperti akhir dunia. Pemandangan seperti itu langsung mengejutkan semua teran. Apa, menara Huangtian Tuan Xiao Yao benar-benar hancur? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Menamparkan menara Huangtian dengan satu telapak tangan, tangan besar itu tidak berhenti dan sekali lagi menghantam Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun meraung, mendengung, dan di belakangnya, bayangan mengerikan muncul satu demi satu. Itu adalah kekuatan jiwa bela dirinya,
yang meraung di telapak tangan besar yang gelap. Dengan keras, langit runtuh, dan aura kekacauan dan kegelapan yang tak ada habisnya bertabrakan. Di mata semua orang yang luar biasa, telapak tangan gelap langsung meledakkan kekuatan jiwa bela diri Xiao Yao Zizun, dan telapak tangan besar itu langsung meledak di atasnya. Di tubuh Xiao Yao Zizun, dengan keras, Xiao Yao Zizun terlempar, nafas di tubuhnya terlempar, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dia berhenti, dan kekosongan di belakangnya meledak. Kekosongan di alam semesta tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Senior Xiao Yao, ucap Qin Chen berteriak keras saat melihat ini. Pergilah cepat, teriak Xiao Yao Zizun memantapkan tubuhnya, nafasnya kosong, ekspresinya ketakutan dan marah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang menjulang tinggi di pusaran hitam, dan berkata dengan kaget, dia adalah orang yang transenden dan kuat di alam transenden. Apa? Transenden? Begitu peringkat ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi, dan seluruh alam semesta tampak terdiam sesaat. Transenden atau detasemen adalah istilah yang diinginkan. Amalan seorang kesatria ibarat berlayar melawan arus, setiap orang melawan kehendak langit, setiap orang ibarat ikan di sungai yang bergelombang, terperangkap dalam sungai panjang takdir. Nasib hidup ini telah hancur, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dari sisi dunia tersebut. Lahir, di sungai yang panjang. Kematian, di sungai yang panjang. Ini adalah tragedi takdir. Anda tidak dapat memutuskan di mana Anda dilahirkan, dan Anda tidak dapat mencegah di mana Anda akan mati. Kehidupan setiap orang sudah ditentukan, bahkan orang kuat di puncak tertinggi sekalipun. Yang disebut mengendalikan aturan, yang disebut mengatasi jalan surga, hanyalah membiarkan diri Anda lebih bebas di sungai yang panjang ini, seperti ikan yang melompat di sungai yang panjang. Anda bisa melihat sungai masa depan dengan jelas sejenak, tapi pada akhirnya kamu tetap akan kembali ke sungai yang panjang. Hanya detasemen. Begitu Anda terlepas, itu seperti kunpeng yang menjulang 90.000 mil, yang berarti Anda telah melarikan diri dari dunia ini dan sungai yang panjang ini. Untuk benar-benar berada di atas alam semesta ini, Anda dapat memasuki lautan kosmik yang luas dan melakukan perjalanan berkeliling tanpa dibatasi atau ditekan. Riang dan nyaman. Inilah yang diimpikan setiap pejuang. Terlalu sulit untuk dilepaskan. Di seluruh dunia, hanya ada sedikit orang yang tidak terikat dan kuat yang tercatat di seluruh alam semesta. Ada beberapa rumor di dunia yang mencatat beberapa orang yang tidak terikat dan kuat, namun mereka semua menghilang dalam sungai panjang sejarah, seolah-olah mereka tidak pernah muncul sebelumnya. Sekarang, orang yang sangat kuat dan transenden telah tiba, melintasi kehampaan yang tak ada habisnya, melakukan perjalanan melalui langit dan bumi yang tak berujung, dan melancarkan serangan yang kuat terhadap Xiao Yao Zizun. Bagaimana pemandangan seperti itu tidak membuat orang tercekik dan ketakutan. Pada saat ini, seluruh alam semesta sunyi, dan mata semua orang terfokus pada tangan gelap raksasa yang mencapai langit. Mereka dikejutkan olehnya, dan jiwa mereka terguncang olehnya. Saat telapak tangan besar itu datang, seluruh alam semesta berguncang. Asal-usul alam semesta yang agung sangat luas, dan kekuatan tak kasat mata terlihat tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Jalan kekuatan ini tidak terlihat, dan dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar, mereka langsung membungkus telapak tangan besar yang gelap. Itu adalah kekuatan asli alam semesta. Datangnya kekuatan luar segera memicu konfrontasi dari asal-usul alam semesta. Guntur turun dari langit dan bumi. Cahaya guntur yang mengerikan melintasi langit dan jatuh dengan ganas. Ia menghantam telapak tangan yang gelap dengan keras, namun tidak mampu merusaknya sama sekali. Itu hanya asal-usul alam semesta di akhir zaman. Kalau itu asal-usul alam semesta di masa jayanya, aku mungkin masih takut. Sekarang kamu hanya memiliki sebagian dari kekuatan asli yang tersisa, kamu masih ingin untuk membuatku takut. Itu konyol. Suara gemuruh bergema di seluruh dunia, telapak tangan besar itu bergetar hebat, dan dengan keras, guntur yang tak berujung meledak secara langsung, dan telapak tangan besar yang gelap sekali lagi bergerak menuju Xiao Yao Zizun. Tuan Xiao Yao, berhati-hatilah. Di luar dunia iblis, Shen Gong Zizun dan yang lainnya semuanya tampak ketakutan. Telapak tangan besar menekannya, dan Xiao Yao Zizun langsung terjatuh. Darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan dia terlempar ke dalam kehampaan langit dan bumi di tempat. Wajah Xiao Yao Zizun sedikit berubah.
Saat ini ia sudah tidak bisa lagi merasakan keberadaan asal-usul alam semesta, seolah-olah ia telah memasuki kehampaan yang kosong. Di alam semesta ini, waktu, ruang, dan segala aturan sudah tidak ada lagi. Tempat apa ini? Gumam Xiaoyao Zizun terlihat jelek. Dia bahkan mendorong kekuatan di tubuhnya, tetapi tidak peduli bagaimana dia mendorongnya, dia tidak dapat menghubungkan kekuatan asal-usul alam semesta. Seolah-olah alam semesta yang asli sudah tidak ada lagi. Mata gelap itu menjulang tinggi, menatap dengan dingin, menatap Xiaoyao Zizun di bawah, dan mencibir, ini adalah dunia kehampaan. Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh yang transenden. Ini adalah dunia mandiri yang melampaui semua kekuatan alam semesta. Di alam semesta manapun memiliki keberadaan dunia kehampaan, tapi hanya yang kuat yang bisa memenuhi syarat. Di dunia kehampaan ini, selama seseorang tidak bisa mencapai alam transendensi, ia tidak bisa menghubungi dunia luar sama sekali dan hanya bisa terjebak di sini selamanya. Suara kaisar leluhur iblis hitam bergemuruh. Wajah Xiaoyao Zizun tiba-tiba menjadi sangat jelek. Di dunia kehampaan ini, dia tidak dapat menghubungi dunia luar sama sekali, yang berarti dia telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Yuan Mo, apakah ini musuhmu yang paling kuat di alam semesta ini? Mata gelap itu tertuju pada Xiaoyao Zizun dengan dingin, dan mencibir, dia hanyalah anak laki-laki yang setengah terpisah, mari kita lihat bagaimana aku membunuhnya. Kata-kata itu jatuh. Telapak tangan besar kaisar leluhur iblis hitam sekali lagi meraih Xiaoyao Zizun, telapak tangan besar itu menghancurkan segalanya dan langsung mendarat di kepala Xiaoyao Zizun. Tidak mudah membunuhku, ucap Xiaoyao Zizun meraung, menggelegar, dan kekuatan mengerikan mendidih di tubuhnya. Itu adalah kekuatan jiwa bela dirinya. Dan seiring dengan kekuatan jiwa bela diri, ada kekuatan dunia bawah yang sangat mengerikan. Dengan keras, kekuatan ini langsung menyelimuti Xiaoyao Zizun. Pada saat yang sama, roh tertinggi Xiaoyao bergerak, dan dengan keras, menara Huangtian di kejauhan menghantam tangan gelap. Raungan itu menyimpang satu titik dari benua gelap, tetapi kekuatan mengerikan masih mendorong Xiaoyao Zizun terbang keluar dan seteguk darah menyembur keluar. Hah, kamu benar-benar bisa memicu harta karun. Tidak, kamu tidak setengah langkah menuju transendensi, tapi setengah langkah menuju puncak transendensi. Ucap kaisar leluhur iblis hitam menunjukkan ekspresi terkejut, aku tidak menyangka bahwa di alam semesta pada akhir era ini, seseorang yang telah mencapai puncak transendensi setengah langkah benar-benar dapat muncul. Bakatmu sungguh mengerikan. Ada kejutan di mata gelap, di akhir alam semesta, kesulitan dalam berkultivasi berkali-kali lipat lebih sulit daripada di masa normal. Sangat disayangkan, jika berada di tengah alam semesta, dengan bakatmu, mungkin saja untuk menembus ke level super. Sangat disayangkan untuk melepaskan diri dari dunia nyata dan memasuki lautan kosmik. Meskipun dia adalah musuh, Kaisar leluhur iblis hitam sebenarnya menunjukkan penyesalan pada Xiaoyao Zizun. Xiaoyao Zizun meraung dan ingin segera keluar dari dunia kehampaan, tapi ditekan lagi oleh tangan besar kaisar leluhur iblis hitam. Meskipun bakatmu tidak lemah, jika kamu tidak transenden, di mata kaisar ini, kamu tetaplah seekor semut. Mata gelap itu tiba-tiba menatap leluhur Yuanmo. Yuanmo, aku telah menghentikan apa yang disebut sebagai musuh terkuat untukmu. Kenapa kamu tidak mulai menaklukkan alam semesta ini? Suara kaisar leluhur iblis hitam terdengar lagi, dengan nada menghina. Ketika leluhur Yuanmo mendengar ini, matanya berkedip, dan kemudian dia langsung menatap Qin Chen dan yang lainnya tidak jauh dari sana, dengan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Nak Qin Chen, kita dalam masalah sekarang. Ditatap oleh leluhur Yuanmo, wajah Hong Huang Zulong langsung berubah menjadi sangat jelek dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Saat ini, Hong Huang Zulong cukup panik. Kedatangan master yang kuat dan transenden adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika Hong Huang Zulong mengaku tak terkalahkan, dia tidak akan berani melawan orang kuat transendensi dari klan kegelapan. Bukankah ini mencari kematian? Nak Qin Chen, kenapa kita tidak segera lari? Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, aku khawatir itu akan berbahaya. Suara Hong Huang Zulong sedikit bergetar. Saat ini, dia ketakutan. Mata Qin Chen tiba-tiba bersinar dengan tatapan tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sudah terlambat,
aku khawatir kita tidak bisa melarikan diri sekarang, dan selain itu, bagaimana kita bisa meninggalkan senior Xiao Yao di sini sendirian? Hong Huang, Zulong terkejut dan berkata, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, apakah saya menyelamatkannya atau tidak? Saya tidak bisa meninggalkan senior Xiao Yao sendirian di sini. Nada suara Qin Chen tegas. Karena dialah, Xiao Yao Zizun masuk ke dunia iblis, dan sekarang, Xiao Yao Zizun terjebak di dunia kehampaan oleh orang kuat dan transenden dari klan kegelapan. Jika dia langsung pergi, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mendapatkan pijakan di alam semesta ini di masa depan? Jika dia benar-benar melakukan ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri dalam kehidupan ini, yang akan menyebabkan runtuhnya hati tahunnya, dan dia tidak akan pernah bisa menjadi orang kuat yang benar-benar terkemuka dalam kehidupan ini. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh musuh. Sebelum leluhur Yuanmo dapat berbicara, Qin Chen berteriak tajam dan bergegas menuju lokasi Xiao Yao Zizun. Saat Qin Chen selesai berbicara, Chen Sisi dan Sangguan Waner hampir tidak ragu sama sekali, dan segera mengikuti Qin Chen dan langsung keluar. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang tercengang. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang di sekitarnya, tetapi semua orang di luar dunia iblis juga tercengang. Menghadapi pria kuat yang transenden, Qin Chen benar-benar berani maju. Untuk sesaat, Shen Gong Zizun dan yang lainnya merasa terkejut, jika itu mereka, apakah mereka berani naik dalam situasi ini? Tidak ada menjamin. Bukan karena mereka takut mati, tetapi ketika dihadapkan dengan orang kuat yang telah melampaui alam, tingkat kultivasi mereka tidak dapat membantu mereka sama sekali, malah mereka akan mati. Dalam situasi seperti ini, siapa yang rela melakukan sesuatu yang berujung pada kematian? Tapi Qin Chen bergegas maju tanpa ragu-ragu. Tak jauh dari situ, leluhur Yuanmo juga tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, menarik, saat ini, dia masih tidak melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, leluhur Yuanmo melangkah keluar sambil mengaum, saat dia mengambil satu langkah ke depan, seluruh dunia berguncang, dan telapak tangan besar langsung menutupi Qin Chen. Terjadi ledakan. Telapak tangan ini sangat megah, seperti puncak gunung, muncul tepat di atas kepala Qin Chen dan bergemuruh ke bawah. Tuan Qin Chen, berhati-hatilah. Ucap Sue Hesengzu berteriak tajam, berubah menjadi lautan darah, dan menyerang secara langsung. Hong Huang Zulong mengertakkan gigi dan berkata, sialan, ayo bertarung. Hong Huang Zulong meraung, dan bayangan naga yang menjulang tinggi muncul di alam semesta dan menyapu leluhur Yuanmo dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, rubah iblis berekor 10, tetua agung, pelindung agung, dan Wuji Zizun semuanya menyerang. Bukan hanya mereka, tidak jauh dari situ, mata leluhur iblis Luo berbinar, kami akan pergi ke sana juga. Setelah kata-kata itu jatuh, 3 kepala dan 6 lengan muncul di sekelilingnya, dan dia juga meledak dengan semangat juang yang mencapai langit. Di sampingnya, Qian Mozun buru-buru berteriak, Tuan Luo, kita tidak perlu pergi ke sana, lebih baik segera meninggalkan dunia iblis. Huff, apa yang kamu bicarakan? Ucap leluhur iblis Luo memandang Qian Mozun yang terbakar dengan wajah jelek, dia berkata lagi, belum lagi nyawaku diselamatkan oleh anak itu. Hanya saja leluhur Yuanmo berkolusi dengan kekuatan laut kosmik untuk menghancurkan alam semesta ini. Aku tidak bisa hanya duduk dan menonton. Tahukah kamu, jika bukan karena terbentuknya alam semesta ini, bagaimana kita bisa ada? Kata leluhur iblis Luo tampak tegak. Tanpa alam semesta ini, tidak akan ada mereka. Sebagai dewa iblis kekacauan, leluhur iblis Luo dan yang lainnya lahir dari kekacauan alam semesta ini. Asal-usul alam semesta setara dengan ibu mereka. Tidak ada yang memiliki kasih sayang yang lebih dalam terhadap asal-usul alam semesta selain mereka. Sekarang klan kegelapan telah menyerbu, leluhur iblis Luo secara alami penuh dengan semangat juang. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Ucap leluhur iblis Luo berkata dengan ringan, dan setelah kata-katanya jatuh, dengan keras, dia berubah menjadi dewa iblis yang menjulang tinggi dan menyerang leluhur Yuanmo dengan momentum yang kuat. Tuan Luo, ucap Qian Mozun ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Mo Li tiba-tiba menghentikannya, berhenti bicara. Liar, ucap Qian Mozun menoleh dan menatap Mo Li dengan heran. Mo Li berkata dengan tenang, senior Luo benar.
Kita lahir dan besar di alam semesta ini. Kita bisa peduli dengan tempat lain, tapi ketika dihadapkan pada hidup dan mati, bagaimana kita bisa mundur? Selama alam semesta masih ada, rumah pun tetap ada. Jika alam semesta ini hilang, di mana kita akan berada? Kata Molly menatap ke langit, dengan semangat juang yang tak ada habisnya di tubuhnya, dan bergegas menuju Qin Chen, berkata dengan dingin di dalam hatinya, "Nak, tidak peduli apa, aku, Molly, tidak akan kalah darimu. Aku adalah protagonis di era ini." Melihat ini, Qian Mozun tersenyum pahit dan tidak lagi ragu-ragu. Jejak tekad melintas di matanya, dan dia segera mengikuti Molly. Dalam sekejap, lebih dari selusin ahli terkemuka bergegas menuju lokasi Xiaoyao Zizun, penuh dengan niat membunuh dan tak terkalahkan. Sekelompok orang yang menggunakan lengannya sebagai kereta sedang mencari kematian. Ketika leluhur Yuanmo melihat ini, dia menjadi marah dan berteriak dengan marah. Telapak tangannya yang besar berguling ke arah Qin Chen. Sebelum tangan besarnya jatuh, sungai besar darah muncul di bawah telapak tangan besar leluhur Yuanmo. Lautan darah yang tak berujung seperti lautan tak berujung, menghalangi telapak tangan untuk sesaat. Pada saat yang sama, penghalang menawan dari rubah iblis berekor 10 juga telah menyelimuti leluhur Yuanmo. Teknik pesona. Konyol. Bagaimana aku bisa terpesona dengan teknik seperti itu? Ucap leluhur Yuanmo mencibir, tubuhnya bergetar, dan dua pelangi ilahi gelap keluar dari pupilnya, langsung menghancurkan penghalang menawan yang menyelimuti dirinya. Kekuatan jiwa yang mengerikan langsung masuk ke dalam pikiran rubah iblis ekor 10. Dengan letupan, rubah iblis berekor 10 menyemburkan seteguk darah, wajahnya menjadi lesu, dan sosoknya langsung mundur ribuan kaki. Dalam sekejap, dia terluka. Saat berikutnya, tangan besar leluhur Yuanmo telah terlempar ke lautan darah yang mengerikan. Dengan keras, suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema, dan lautan darah mendidih di seluruh langit, runtuh di tempat. Kekuatan lautan darah Sue Hesengzu yang hampir tak ada habisnya tidak mampu menghentikan penindasan leluhur Yuanmo, dan itu hancur dalam sekejap. Lautan darah yang tak terbatas dengan cepat mengembun menjadi sosok Sue Hesengzu. Wajahnya pucat dan dia memandang leluhur Yuanmo dengan ekspresi yang sangat jelek. Kekuatan sungai darahnya cukup untuk menjebak pemimpin tertinggi manapun. Tapi di depan leluhur Yuanmo, dia sangat rentan.